akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPOPKI Dokuritsu Jumbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumaci pada harda yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Hajiman Widyoningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiba Masayoshi Jepang dan Suroso Indonesia. BPOPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chongsain, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPOPKI yang berjumlah 67 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang pada hari ini. Di sebelah saya adalah seorang wakil dari Jepang dan di sebelah situ adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Perkebangsaan, 2. Perkemanusiaan, 3. Perketuhanan, 4. Perkerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan cerminan dalam perketuhanan. Dan juga rakyat ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Saudara-saudara, untuk membuka sidang yang kemarin kita laksanakan, marilah kita buka sidang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: pertama, persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan lahir dan batin; 4. Musyawarah; 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau kemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; dan 5. Kerukunan dan kebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila: sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio nasionalisme.
Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silahkan kepada para hadirin, anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh IR Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota setuju dengan nama yang diberikan oleh Pak IR Soekarno. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichiban Asep. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Setelah selesai sidang pertama, pada masa reses hingga 10 Juli 1945, diadakan sidang tidak resmi membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Tugas panitia 9 yaitu menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut. Insinyur Soekarno selaku ketua, Muhammad Hatta selaku wakil ketua, dan anggotanya adalah Mr. Alexander Andreas Maramis sebagai anggota, Abi Kusnu Cokro Sujoso sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, H. Agus Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Wahid Hasim sebagai anggota, dan Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan hasil rumusan dasar negara atau yang disebut dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendengar apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, para golongan nasionalis tidak setuju. Akhirnya, terjadilah perdebatan. Jika terjadi perdebatan seperti ini, memang lebih baik kita ubah sila pertama agar ada toleransi antar umat beragama, karena hal ini mencakup keseluruhan agama di Indonesia. Baiklah saudara-saudara, harap tenang terlebih dahulu. Hal ini bisa kita selesaikan dengan cara yang damai, karena saya juga mendengar bahwa rakyat Indonesia bagian timur ingin melepas diri dari Indonesia. Apabila sila pertama tidak diubah, akan tetapi tetap kita ikuti saran IR Soekarno selaku ketua. Baiklah, saya selaku ketua akan menyampaikan bahwa sila pertama yang awal berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan dan Maha Esa. Tanggal 22 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan isi dari Piagam Jakarta. Setelah itu, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Pada tanggal 10 Juni sampai 14 Juli 1945, dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menetapkan membahas UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden atau wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka!